Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal muhibbin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita pada hari ini insyaallah akan dapat melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling menjadi tauladan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, setiap tahun alhamdulillah kita senantiasa merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suasana begitu syahdu, salawat bergema dan kisah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita dengarkan, kita ingat-ingat kembali. Akan tetapi lebih penting lagi kalau seandainya perayaan Maulid Nabi ini senantiasa kita renungkan dari tahun ke tahun, apakah kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita rayakan bersama-sama, di samping merupakan karena cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga adalah sebagai panggung bagaimana acara Maulid itu semakin meneguhkan kita untuk mengikuti semangat perjuangan dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Barang siapa sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu adalah tauladan yang baik bagi kalian, bagi mereka yang mengharap pahala Allah dan hari kiamat, dan juga mengingat Allah dengan banyak. Ayat ini sesungguhnya adalah call to action, bahwa teladan yang baik itu di samping teladan dalam sholat, puasa, beribadah, tetapi juga Rasulullah itu adalah teladan dalam memerangi kezaliman. Rasulullah juga adalah teladan dalam menentang sistem yang korup. Rasulullah juga adalah teladan dalam menyuarakan kebenaran, dan bahkan ketika yang lain tidak ada yang berani mengatakan kebenaran, Rasulullah berani tampil sendiri. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sifat-sifat Rasulullah tersebut adalah tauladan, tapi memang tauladan ini berlaku bagi orang-orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang-orang yang beriman
dan betul-betul imannya kepada Allah, orang-orang yang beriman dan betul-betul imannya kepada hari akhir. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, oleh karena itu ada 4 poin yang disampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah Maulid sebagai pengingat kita di samping perayaan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah meneguhkan cinta kita kepada Nabi dari hati ke bagaimana kita menjalankan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah ketika kita melakukan aksi, maka aksi itu hakikatnya adalah melawan kezaliman. Jadi jangan sampai aksi yang dilakukan oleh umat Islam tetapi targetnya bukan melawan kezaliman. Dan yang terakhir adalah kita membawa risalah Rasulullah dengan hikmah dan penuh dengan akhlak. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bahwa Maulid Nabi adalah pengingat kita. Maulid Nabi ibarat update software tahunan bagi kita, atau mungkin sebagai alarm pengingat. Kita seringkali hari-hari ini sibuk dengan mengejar target, melaksanakan rutinitas, kadang-kadang melaksanakan hal-hal yang kadang-kadang itu tidak begitu berguna. Misalnya scrolling yang berlebihan, mencari-cari hiburan di media sosial yang berlebihan. Maka Maulid ini hadir kepada kita bahwa hey, kamu sesungguhnya punya tauladan di muka bumi ini. Maka kalau seandainya kamu mengagumi Rasulullah SAW, kamu jangan pasif, kamu harus aktif, kamu harus menciptakan kebaikan-kebaikan dan kemaslahatan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, di mana Nabi Muhammad ketika itu datang di tengah masyarakat yang sangat bobrok, masyarakat yang menganggap perbudakan adalah normal, perempuan dihina, kemiskinan diinjak-injak. Maka beliau tidak diam, tidak hanya berdoa, tetapi beliau berusaha untuk melakukan aksi agar seluruh keburukan-keburukan itu berbalik menjadi kebaikan-kebaikan, terutama dengan keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang kedua adalah meneguhkan cinta Nabi. Kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita membaca Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik. Kadang-kadang kita juga menangis, kadang-kadang kita juga meneteskan air mata. Tetapi kita tidak cukup di situ, maka cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan dengan aksi-aksi sebagai bukti peneguhan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kemarin saudara-saudara kita ada yang ikut demonstrasi, tapi jangan lupa itu semua targetnya bukan apa-apa, targetnya adalah untuk menghilangkan hal-hal yang kurang, untuk menghilangkan kalau seandainya ada hal-hal yang masih perlu diingatkan oleh masyarakat. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling hebat itu adalah satu kata yang merupakan kebenaran yang disampaikan kepada penguasa yang zalim. Barangkali penguasa kita penguasa tidak zalim, penguasa yang baik, akan tetapi yang namanya manusia kadang-kadang ada salahnya, maka kita sebagai masyarakat perlu saling mengingatkan, dan itu adalah bukti bahwa kita peduli, bahwa kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi kalau ada keburukan-keburukan, kalau kita sebagai muslim hanya tinggal diam, maka sesungguhnya itu adalah bukan bukti seorang muslim yang mencintai Rasulnya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang ketiga adalah aksi profetik melawan kezaliman. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga adalah seorang yang giat beraksi. Meskipun saat ini mungkin aksi seringkali diidentikan dengan anarkis atau kekerasan, tapi kalau seandainya aksi itu dilakukan dengan sebaik-baiknya, sungguh itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dalam hidupnya melakukan aksi-aksi menghilangkan kekufuran, aksi-aksi menghilangkan ketidakadilan, aksi-aksi menghilangkan kezaliman, aksi-aksi menghilangkan diskriminasi dan lain sebagainya. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Umat Islam itu diperintahkan oleh Allah agar di antara umat Islam itu ada mereka-mereka yang mewakili aksi, mewakili dakwah. Dakwah itu adalah aksi dalam rangka menyuarakan kebenaran, dalam rangka menyuarakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, membawa risalah dengan hikmah dan akhlak yang terpuji. Ketika kita melakukan aksi termasuk dakwah sekalipun, kita harus hikmah dan menggunakan akhlak karimah. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi kezaliman dengan kesabaran, membalas cacian dengan doa, membalas kekerasan dengan penuh kasih sayang. Ketika kita menyuarakan kebenaran, maka sesungguhnya mereka-mereka yang menggunakan cara-cara yang tidak santun dan tidak beradab, itu bukanlah seperti aksi yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kullu am wa hubbun nabi yatajaddad wa qalbul mu'min bil andi yatawahhad, laisal hubb qawlan ban amalan yatajassad wa minal masjid ilal jumhuri yan jasar. Setiap tahun kita merayakan Maulid dalam rangka memperbaui cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi cinta kepada Rasulullah tidak berhenti dengan ucapan, tetapi harus dilakukan dalam aksi-aksi tindakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Rasulullah yang senantiasa terus menambah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hidupkan syiar, kita hidupkan surat berjamaah, kita hidupkan membaca salawat, kita hidupkan membaca istighfar, dan juga kita hidupkan aksi-aksi yang membantu umat dan kemanusiaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wa jadina bi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah
حق تقاته واعلموا أن الله تعالى قد وعد لمن اتقى بدخول الجنة وتوعد لمن عصاه بدخول جهنم مأواه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض الله عن جميع الصحابة والقرابة لرسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح ذات بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وأوزعهم على عهدك الذي عاهدت إليهم واجعلنا منهم وأتنا بدولة الإسلام بهدايتك ورحمتك الواسعة وتقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم